Ya kan nggak bisa mobilisasi sama sekali kan, semua kan tergantung sama saya ini mas. Dimakan ya disuapin, mau geser ya dijunjung gitu kan. Demi kesehatan dan kebahagiaan seorang anak, tentu seorang ibu akan melakukan segala hal. Sama seperti yang dilakukan Santi Warastuti, ibunda dari anak bernama Pika Sasi Kirana. Sejak berusia 6 tahun, Pika mengidap cerebral palsy, penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot dan saraf. Berbagai cara ditempuh Santi agar Pika kembali ceria dan aktif seperti dulu. Merasa menemui jalan buntu, 26 Juni lalu Santi menyampaikan suaranya di area Car Free Day alias CFD di pusat kota Jakarta. Menelusuri ramainya jalan di sekitar Bundaran HI, ia menenteng sebuah papan bertuliskan "Tolong, anakku butuh ganja medis". Saya kan harus juga berpikir tetap waras, tetap di track yang jalur yang benar gitu. Karena nanti yang saya perjuangkan kan bukan buat dia aja, dan karena buat anak-anak yang lain lebih banyak gitu yang mungkin masih bisa memakai ganja medis sih begitu. Yang kita nggak sadar, perang terhadap narkotika itu sebenarnya adalah perang terhadap pengguna narkotika. Narkotikanya ganja bakalan selalu ada, mas. Wong tanaman, mau gimana ngilangin satu tanaman di muka bumi ini? Nggak mungkin. Tapi yang kena siapa? Penggunanya. Ketika penggunaan narkotika itu dianggap penjahat, muncul stigma bahwa para pengguna narkotika, orang yang menggunakan ganja, itu adalah penjahat. Ya paling nggak kualitas hidupnya membaik, tidak ada kejang, tidak ada spastik. Ibunda Pika, yaitu Santi, bergabung dengan komunitas wahana keluarga cerebral palsy di Yogyakarta. Di komunitas itu, Santi mendapatkan informasi ada obat yang bisa meminimalisir gejala kejang, yaitu ganja untuk medis. Salah satu anggota komunitas tersebut pernah memberikan CBD oil atau minyak yang diekstrak dari ganja kepada anaknya yang mengidap cerebral palsy ketika mereka tinggal di Australia pada 2016 lalu. Saat kembali ke Indonesia, terapi itu dihentikan karena di Indonesia ganja untuk medis masih ilegal. Ya Pak Pika ya. Mantap. Ada salah satu senyawa di dalam ganja yang mengurangi efek kejang pada penyakit cerebral palsy, yaitu senyawa CBD alias cannabidiol. Meski begitu, sejauh ini cara itu hanya bisa meminimalisir dan bukan menyembuhkan. Saat ini, Pika mengonsumsi 2 jenis obat untuk membantu meredakan kejang yang dialaminya. Selain mengonsumsi obat konvensional, Pika juga rutin menjalankan berbagai terapi. Namun, terus bertambahnya umur Pika diiringi dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Lama-kelamaan perkembangannya mundur, menurun gitu. Di sekolah pun saya dapat laporan, Ibu Pika nggak mau pegang pensil gitu, nggak mau nulis, jadi sarafnya mungkin sudah mulai melemah gitu. Terus jalan juga susah gitu. Menurut Guru Besar UGM, jika kondisi pasien tak kunjung merespons dengan baik terhadap pengobatan konvensional, maka ganja bisa menjadi pilihannya. Ketika pasien not respond adequately terhadap konvensional terapi, maka ini menjadi pilihan. Mungkin memang bisa jadi salah satu-satunya, bisa jadi harus mencoba ganja misalnya gitu, itu mungkin. Tapi nggak bisa digeneralisir, Mas. Oh, itu adalah hanya satu-satunya obat untuk cerebral palsy, itu nggak juga. CBD telah dikembangkan sebagai obat dan disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA di Amerika. Dalam kasus penyakit cerebral palsy, gejala kejang coba diatasi dengan CBD yang terkandung pada ganja. Sebagai peneliti misalnya, mungkin kita tertarik juga ingin meneliti. Sebetulnya kan kita selama ini hanya mengacu pada penelitian luar aja kan. Nah, tapi masalahnya di Indonesia belum ada regulasinya untuk meneliti ini. Gimana mau meneliti ini kalau kita mendapatkan barangnya aja kan nggak boleh. Ya kan? Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika, ganja sendiri termasuk dalam daftar narkotika golongan 1.
Nah, berkaitan dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, termasuk ganja. Pihak BNN mengklaim bahwa jenis narkotika apapun yang termasuk dalam golongan 1 itu sangat berbahaya. Tak hanya berbahaya bagi tubuh, menurut BNN jika nantinya undang-undang penggunaan ganja direvisi berpotensi membuat adanya kekacauan sosial. Sehingga kemungkinan untuk mengalihfungsikan ganja sebagai medis tertutup rapat. Salah satu yang kita hindarkan adalah kerusakan fisik dan mental. Nah, tidak ada orang yang memakai narkoba kemudian adiktif, kecanduan bisa sembuh 100%. Bisa sembuh, nggak ada. Ya, yang terjadi itu sembuh tetapi tidak maksimal. Ada sebagian kerusakan di otak yang terjadi. ICJR memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Erasmus Napitupulu, konteks kebocoran dalam kesehatan terkait penyalahgunaan ganja disebabkan karena belum adanya regulasi yang jelas. Jangankan berbicara ganja, obat-obatan yang legal terutama jenis psikotropika pun bisa disalahgunakan meskipun legal. Justru masalah kesehatan ini seharusnya diatur agar kebocoran penyalahgunaan psikotropika dapat diminimalisir. Dalam kacamata kesehatan, ini yang harus ditanggulangi. Jadi kalau kita nggak mau orang Indonesia pakai ganja asal-asalan untuk kesehatan, ya atur, sediakan. Supaya apa? Tidak ada orang meninggal karena ganja yang tidak terstandarisasi. Ganja dalam artian ini senyawanya ya, karena CBD gitu loh, atau THC dalam kadar tertentu. Berbagai dukungan datang untuk Pika. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin contohnya. Ia mendorong MUI agar bisa mengeluarkan fatwa baru terkait ganja medis. Tak hanya itu, pada 30 Juni lalu, DPR juga sudah menggelar rapat tentang kemungkinan merevisi Undang-Undang Narkotika. Apabila nantinya ganja tak lagi masuk golongan 1, maka ganja medis bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkannya untuk masalah kesehatan. Berbagai negara yang sudah memberikan izin atas penggunaan ganja medis antara lain adalah Amerika Serikat, Turki, Argentina, Kroasia, Kanada, Thailand, Belanda, Uruguay, dan sebagainya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan regulasi ganja untuk riset medis akan segera diterbitkan. Guru Besar Farmasi UGM, Zulis Ikawati sempat menjelaskan bahwa terapi kejang hanya membutuhkan CBD-nya saja dan bukan keseluruhan tanaman ganja. Oleh sebab itu, menurutnya pelegalan bukan pada tanaman ganja, tapi pada obat yang diturunkan dari ganja dan telah teruji klinis dengan evaluasi yang komprehensif akan risiko dan manfaatnya. Tindak lanjut legislasi ganja medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Legislasi tersebut dapat dilakukan melalui peraturan Menteri Kesehatan yang mengubah ganja sebagai narkotika golongan 1 menjadi golongan 2 yang memiliki manfaat medis. Langkah kedua kalau bukan melalui peraturan Menteri, apa langkahnya? Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkoba yang kebetulan sedang dalam penyusunan di Komisi 3. Sedang melakukan pembahasan, sebentar lagi kami melakukan studi banding. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berdoa. Apa doa kita? Jika nantinya putusan MK yang mengabulkan permohonan terhadap pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang narkoba yang juga dimohonkan oleh Mbak Santi Warastuti terkabul. Jadi udah 3 jangkar yang kita punya begitu kuatnya. Kini Santi berharap agar kebijakan pemakaian ganja untuk medis bisa dipermudah. Tentu, wacana metode pengobatan ini tidak hanya untuk kebaikan Pika saja, tetapi untuk Pika lainnya di luar sana yang mengalami penyakit yang sama. Ini adalah persoalan penyelamatan anak-anak bangsa. Sebab jika menunggu undang-undang ini selesai kita ubah,
Sementara anak kita membutuhkan pertolongan detik demi detik. Dia tanah gersang. Jadi saya itu nantinya kalau pas di saatnya nanti saya ditanyakan sama Tuhan tuh saya udah punya pertanggungjawaban gitu loh, saya udah memperjuangkan anak saya. Saya selalu melo kalau bicara tentang Pika. Karena saya merasa yang paling bersalah dengan kondisi dia seperti ini. Karena kan sebagai ibu nggak bisa jaga dia gitu. Itu tuh yang perasaan yang selalu ada dalam pikiran saya sampai sekarang.